Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Viktor Orban guncang Eropa dan Amerika. Eropa dan Inggris sedang terguncang. Kelompok sayap kanan Perancis gagal merebut kekuasaan setelah di putaran final pemilu Perancis secara mengejutkan mereka dikalahkan kubu sayap kiri. Rally nasional yang di putaran pertama pemilu seperti akan memenangkan pemilihan umum harus finish di posisi ketiga di bawah blok politik ensemble yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron. Front Populer Baru yang berhaluan kiri merebut posisi puncak dengan raihan 182 kursi parlemen. Blok Macron mendapatkan 168 kursi, sementara Rally Nasional menguasai 143 kursi parlemen. Pemimpin Front Populer Baru, Jean-Luc Mélenchon atau kader kiri lainnya akan segera mengisi kursi Perdana Menteri yang telah ditinggalkan Gabriel Attal. Attal merupakan sekutu terkuat Macron yang membentuk pemerintahan bersama, dan Mélenchon pernah mengatakan tidak ingin berkubu dengan Macron maupun kelompok sayap kanan. Hasil ini dipastikan akan membuat politik Prancis sangat rapuh, mengingat tak satu pun blok politik memiliki suara mayoritas. Satu hal yang dipastikan akan disuarakan kelompok sayap kiri dalam konteks politik global adalah tentang dukungan dan pengakuannya atas Palestina sebagai sebuah negara. Hasil mengejutkan di Prancis ini menyusul perkembangan politik di Inggris yang juga cukup mencengangkan. Partai konservatif yang berkuasa 14 tahun terakhir terjungkir balik dengan hasil pemilu terbaru. Konservatif meraih prestasi buruk mereka selama 200 tahun terakhir. Inggris saat ini akan dipimpin kubu partai buruh yang memiliki prioritas kebijakan domestik yang sangat berbeda dengan konservatif. Tapi di kebijakan global, partai buruh yang dipimpin oleh Keir Starmer menyatakan tegas akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok konservatif. Tapi di kebijakan global, partai buruh yang dipimpin oleh Keir Starmer menyatakan tegas akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan kelompok konservatif. Jerman belum diketahui apa yang akan terjadi di politik negara itu. Tetapi gelagat menguatnya kelompok kanan juga mengkhawatirkan Kanselir Olaf Scholz dari kubu tengah atau Sosial Demokrat. Lebih dari itu, keguncangan di Eropa secara mendadak ditimbulkan oleh gerakan senyap Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban. Orban kini memimpin Dewan Uni Eropa untuk masa jabatan 6 bulan ke depan, dan di awal presidensinya ia membuat manuver yang sangat mengejutkan. Setelah berkendara mobil selama berjam-jam dari Budapest menuju Kiev guna menemui Volodymyr Zelensky, Orban tiba-tiba kemudian muncul di Moskow. Ia menemui Presiden Rusia Vladimir Putin dan berbicara selama 3 jam di Kremlin. Kunjungan itu sebelumnya benar-benar dirahasiakan. Tapi bocor ketika militer Hungaria meminta izin ke Polandia untuk perlintasan pesawat udaranya menuju ke Moskow. Pesawat itulah yang membawa Viktor Orban dan kemudian informasi itu diketahui oleh pihak Barat. Hampir semua elit Uni Eropa terperanjat melihat Orban muncul bersama Putin di Moskow. Mereka menyadari Viktor Orban tidak saja datang sebagai pemimpin Hungaria, tetapi juga membawa bendera Dewan Uni Eropa. Sejak pecah perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari 2022, tidak ada satupun pemimpin Eropa, terlebih anggota NATO yang bertemu Vladimir Putin. Viktor Orban adalah pemimpin pertama Uni Eropa yang tanpa beban menemui Vladimir Putin dan berniat memediasi perdamaian Rusia-Ukraina. Setelah memperoleh hasil dan respon sangat positif dari Vladimir Putin, Viktor Orban pun terbang ke Cina menemui Presiden Xi Jinping. Orban tiba di Beijing Senin pagi 8 Juli 2024 dan diterima langsung pemimpin terkuat Tiongkok itu di kantornya. Kiev, Moskow, dan Beijing adalah rute penting yang dipilih Viktor Orban di masa-masa awal presidensi Dewan Uni Eropa. Ini sebuah manuver luar biasa yang memerlukan keberanian baja,
mental kuat dan ketulusan di tengah arus besar elit Uni Eropa yang memusuhi Rusia. Setelah dari Beijing, Viktor Orban kemungkinan besar akan terbang ke Washington menemui Presiden Joe Biden dan menghadiri KTT NATO yang akan digelar di Amerika Serikat. Rally politik Orban dikecam Sekjen NATO Jens Stoltenberg karena tidak ada pemberitahuan ke organisasi tersebut. Orban menjawab kecaman Stoltenberg dan ia menyatakan tidak memerlukan mandat siapapun untuk mengupayakan perdamaian. Orban juga mengkritik Josep Borrell, Ursula von der Leyen, dan elit Uni Eropa lain di Brussel yang disebutnya terlalu birokratik. Perdamaian menurut Orban hanya bisa diwujudkan lewat langkah nyata, bukan retorika dan duduk manis di belakang meja. Ketika bertemu Zelensky di Kiev, Viktor Orban menyarankan agar ada gencatan senjata dilanjutkan negosiasi atau perundingan. Saran ini dikecam Kanselir Jerman Olaf Scholz. Sikap dan pandangan Scholz ini mewakili gambaran dan pikiran sebagian elit Uni Eropa yang tidak mau menghentikan perangnya melawan Rusia. Lalu apakah manuver Viktor Orban ini akan efektif? Apa konsekuensinya bagi Uni Eropa dan dunia? Tentu saja sedikit banyak akan berdampak mengingat posisi Viktor Orban yang memimpin Dewan Uni Eropa. Suara dan sikap serta pandangannya akan terus muncul setidaknya 6 bulan ke depan di bawah kepemimpinannya. Viktor Orban adalah pemimpin pemerintahan terlama di Eropa sejak ia berkuasa pada 1998. Orban saat muda dikenal aktivis progresif radikal Hungaria. Politikus yang berlatar belakang pengacara itu pada 1989 pernah memimpin aksi meminta pasukan Soviet hengkang dari Hungaria. Nasionalismenya sangat tinggi dan ia membawa pandangan-pandangan konservatif berciri ideologi kanan yang berakar pada kekristenan. Dalam pidatonya Juli 2022 yang cukup terkenal karena dinilai rasis, Viktor Orban mengkritik percampuran ras Eropa dan non-Eropa. 2 hari kemudian di Wina, Austria, Orban meralat kata-katanya dengan mengatakan ia berbicara dalam konteks budaya dan bukan tentang genetika. Hungaria di tangan Viktor Orban bergeser ke arah apa yang disebutnya sebagai demokrasi yang tidak liberal. Ia mempromosikan euroskeptisisme seperti yang juga disuarakan kaum kanan Prancis serta tokoh reformis kiri Inggris. Viktor Orban membawa Hungaria membentuk jaringan hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok dan tentu saja Rusia. Dalam konflik Rusia-Ukraina, Viktor Orban sejak awal menjadi segelintir tokoh Uni Eropa dan NATO yang menentang sikap agresif kolega-kolega baratnya. Beberapa tokoh Eropa yang ikut kritis seperti Orban adalah Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dan Presiden Serbia Alexander Vučić. Hungaria menolak memberi bantuan apapun ke Ukraina dan mengecam semua sanksi sepihak yang dijatuhkan Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat ke Moskow. Dilihat dari rekam jejaknya ini, maka Viktor Orban memang cukup menjanjikan sebagai tokoh yang akan membawa perubahan suasana di tengah konflik Rusia-Ukraina, Rusia-Uni Eropa, dan Rusia-NATO. Jalan bagi Viktor Orban untuk menengahi konflik ini didukung suasana politik di negara inti Eropa dan Inggris yang sedang bergeser. Amerika Serikat pun juga sedang menghadapi turbulensi kepemimpinan ketika Joe Biden disangsikan layak maju di Pilpres Amerika Serikat 5 November 2024. Pesaing terkuatnya sejauh ini Donald Trump dari kubu Republik. Jika Trump menang, maka sikap dan pandangan serta ide tokoh seperti Viktor Orban ini akan cocok dan relevan. Trump sendiri pernah bertekad jika ia terpilih sebagai Presiden Amerika dalam 24 jam berikutnya sejak dilantik, ia akan menghentikan perang Ukraina. Tribuners, apa yang akan terjadi di pekan-pekan atau bulan-bulan mendatang dalam pusaran politik global masih tidak mudah dibaca. Tapi Viktor Orban sekali lagi mampu menampilkan diri untuk memecah kebuntuan perang Ukraina yang berdampak signifikan terhadap ekonomi Eropa. Sebagai orang yang pernah menantang kekuasaan Soviet di masa lalu, Orban memiliki legitimasi etik dan moral yang cukup. Tanpa ragu ia menemui Vladimir Putin yang dia sebut sebagai pemimpin imperium nuklir yang sangat perkasa. Ia juga langsung menemui Xi Jinping, pemimpin Tiongkok yang kekuatan ekonomi negaranya telah membuat gentar Amerika dan Eropa. Viktor Orban mungkin pemimpin negara kecil, setitik noktah di benua Eropa, tetapi sejarah panjang negeri itu dari masa Bizantium hingga Utsmania layak diperhitungkan.